pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Dengan suratul Fatihah ini kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga yang kita pelajari lancar dan proses pembelajaran kita lancar dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Al-Fatihah juga kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh guru-guru kita yang sudah mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kita di pertemuan yang lalu sampai pada 4 kaidah untuk hak kinayah ya. Dan saya kemarin kalau nggak salah ingat, saya minta Anda untuk mempelajari yang ayat jamak qiraat, baik tahlilul qiraatnya maupun yang thariqatul jamainya untuk surah Al-Baqarah ayat 1 ya, nomor 1. Sekaligus juga saya minta untuk mempersiapkan review materi ilmu qiraat 1. Nah, sekarang sebelum saya masuk review, ada pertanyaan apa tidak terkait seluruh materi yang sudah kita pelajari? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Di kaidah yang baru maupun yang sudah lama kita pelajari, tidak ada masalah. Kemarin di 4 kaidah hak kinayah, nggak ada masalah? Nggak ada ya? Nggak ada. Siapa yang sekarang mau review bukan hak kinayah, madul munfasil? Silakan, tangan. Siapa yang masih hafal mad munfasil? Halo? Mau nggak pakai yang buka-buka dulu? Siapa yang masih hafal? Hak kinayah? Silakan. Hak kinayah. Mad munfasil. Ada? Nggak ada? Halo? Nggak ada ya? Mad munfasil? Nah, kolon? Baduri? Baca nggak Ibu? Jangan baca. Kalau baca ya hafal. Harus hafal. Silakan. Siapa yang hafal? Nggak ada. Ini padahal kemarin saya sudah pesankan loh ya. Nah, nanti saya khawatir nggak nyambung aja. Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Pilihan Anda kan tidak menghafalkan. Kalau mem jamak, siapa yang masih hafal mem jamak? Jangan lupa juga. Ibu, saya mau coba yang mat dan kosor, Ibu. Ayo silakan. Mat munfasil. Munfasilnya saja. Mat munfasil. Mutasilnya Ibu ya juga. Munfasil. Munfasil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab mat dan kosor, ada kaidah yang kedua yaitu mat munfasil. Nah, kalau di kita bacaan biasa atau di bacaan riwayat hafaz yang seperti kita baca biasa, itu kita biasa mendengarnya dengan mat jaiz munfasil. Nah, sedangkan di qiraat itu disebutnya dengan mat munfasil saja tanpa ada jaiznya. Nah, untuk mat munfasil bacaan ini adalah ketika mat munfasil ini adalah ketika hamzah itu hamzah yang berada sesudah huruf mat. Hamzahnya berada sesudah huruf mat dalam 2 kata. Nah, untuk membedakan dia satu kata dalam satu kata atau 2 kata,
Mudahnya itu kalau misalkan setelah huruf mat itu ada hamzah yang berupa lurus tegak lurus, berarti itu mat munfasil atau mat jaiz munfasil. Itu lebih jelasnya. Kalau misalkan mat mutasilnya itu ketika huruf mat itu bertemu dengan hamzah yang berupa kepala ain. Nah itu. Nah lalu mat munfasil ini bacaan imam qiraat untuk Imam Hamzah dan Imam Hamzah dan Waros dan Imam Hamzah membacanya dengan bitul. Mat munfasil juga bitul, mat mutasil juga bitul atau dengan 6 harokat. Nah lalu ada Qolun dengan ad-Duri. Riwayat Qolun dan ad-Duri membacanya dengan 2 wajah, yaitu biqosor dan bitawasud. Berarti dengan 2 harokat dan dengan 4 harokat. Lalu imam selanjutnya, riwayat selanjutnya yaitu Ibnu Katsir dengan As-Susi. Kalau tadi Qolun berdampingan dengan ad-Duri, maka Ibnu Katsir berdampingan dengan As-Susi, membacanya dengan bitawasud. Biqosor dengan 2 harokat. Nah, lalu al-Baqun berarti sisa dari imam dari riwayat Waros, Imam Hamzah, terus Qolun, ad-Duri, Ibnu Katsir dan As-Susi, al-Baqunnya membacanya dengan bitawasud, berarti dengan 4 harokat. Berarti ada Abu Amr, ad-Duri, As-Susi. Berarti ada Ibnu Amir, terus ada Ibnu Amir, ada Al-Kisai, sama apa lagi ya? Qolun, Waros, Ibnu Katsir, ad-Duri, Al-Bazi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Duri, As-Susi, Ibnu Amir. Berarti yang pertama tadi Al-Bazi, Ibnu Amir, terus ada Asim, ya, ada Al-Bazi, ada Ibnu Amir, ada Asim, dan ada Al-Kisai. Berarti itu yang termasuk al-Baqun, mereka membacanya dengan 4 harokat atau dengan bitawasud. Itu untuk bab mat dan qosor di bagian mat munfasil. Sekian Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya. Yang lain? Siapa? Siapa lagi? Ada lagi? Mem Jamak, Saya Ibu. Siapa ini? Melani. Lucy. Baik, silakan Mat munfasil Ibu. Ya. Mat munfasil itu idza kanatil hamzah, apabila ada hamzah ba'da huruf mad fi kalimataini, dalam 2 kalimat. Di sini yang pertama ada waras sama hamzah itu bitul atau 6 harokat. Terus yang kedua ada Qolun sama ad-Duri, itu bacanya biqosor bitawasud. Kemudian ada Ibnu Katsir sama As-Susi, itu bacanya biqosor. Terus al-Baqun bitawasud atau pertengahan gitu, 4 harokat. Contohnya pada lafaz anfusakum. Qolun waras sama hamzah bitul anfusakum. Terus yang kedua ada Qolun sama ad-Duri. Yang pertama bitawasud anfusakum, kemudian bil qasar anfusakum. Kemudian ada Ibnu Katsir itu sama As-Susi itu bil qasar. Yang kedua itu yang waras sama hamzah tuh bitul. Berarti bitul 6 harokat. Anfusakum. Kemudian yang Qolun sama ad-Duri itu tuh 2 diulang, lebih tenang, ulangi. Yang pertama ada waras sama hamzah, itu tuh
Betul. Waras sama hamzah betul 6 harokat. Contohnya anfusakum. Kemudian yang kedua ada kolun sama aduri. Yang pertama bil qasr terus bil tawasud. Kalau yang bil qasrnya anfusakum. Kemudian yang bil tawasudnya anfusakum. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Katsir sama Asusi. Itu bacanya bil qasr. Anfusakum. Terus yang terakhir al-bakun bil tawasud. Anfusakum. Gitu, Ibu. Udah ya. Baik, siapa yang mem jamak? Siapa yang mau mem jamak? Silakan. Mem jamak. Ayo. Yuk, silakan. Kok lama? Nama nggak usah aja ya. Lanjut aja ya. Siapa yang sudah hafal 4 kaidah hak kinayah? Baru. Bukan baru yang kemarin. Kalau baru mah yang sekarang. Yang agak baru lah. 400. Ini S-nya Solihah. Iya, Ibu. Silakan. Yaud, 400 Solihah. Yang mim jamak, Bu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mim jamak di sini maksudnya yaitu jamak mudzakkar. Mim jamak di sini yaitu ada dua, ada mudzakkar ghaib sama mudzakkar mukhatab. Mudzakkar ghaib itu contohnya lahum Domir, pakai domir. bomir. Ya, terus? Domir, pakai domir, contoh seperti lahum atau bihim. Kalau misalkan mudzakkar mukhatab itu contohnya lakum atau alaikum. Mim jamak ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mim jamak qabla mutaharrik ghairil hamzatul qata'. Kalau kolun bacanya sukun bisilah, Ibnu Katsir bisilah, al-bakun bisukun. Yang kedua yaitu mim jamak qabla hamzatul qata'. Kolun bacanya bisukun, bisilah ma'al qasr, bisilah ma'at tawassut. Warash dengan bacaan bisilah ma'atul, Ibnu Katsir bisilah ma'al qasr, al-bakun bisukun. Kemudian yang ketiga yaitu ba'dal mim sakin, as-sakin, yaitu jami'ul qura yadhumunal mim bidun silah. Yang keempat yaitu ba'dal mim as-sakin wa qablal mim ha wa qablaha al-ya'u sakinah atau huruful maksurah. Kalau Abu Amr itu bil kasril ha wal mim, hamzah. Kalau hamzah wal kisai itu bi dhammil ha wa mim. Kalau al-bakun itu bi kasril ha wa dhammil mim. Kemudian yang terakhir itu lafzul makhsus ya, Bu. Ya, susah. Ya, al-fadhul mahsusah. Salasa, ya. Kalau yang hamzah itu bi dhammil ha wa waslu wa waqfan, wa waslan wa waqfan.
waslan. Ya, wa waslan wa waqfan. Sementara al-baqun itu Waslan wa waqfan. al-ha wa waslan wa waqfan. Dhammil ha waslan wa waqfan. Bi dhammil ha waslan wa waqfan. Kalau al-baqun itu bi kasril ha. Ya, sudah. Sudah, Ibu. Baik, siapa yang sudah hafal hak kinayah? 4 kaidah hak kinayah. Gampang saja kan? Saya mau coba, Ibu. Ya, silakan. Siapa ini? Syifa Ramdhania, Ibu. Syifa Ramdhania, silakan. Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Hak kinayah adalah hak yang menunjukkan domir mufrad mudzakkar ghaib. Nah, adapun kaidahnya ada 4. Yang Mufrad, pertama hak Dhamir mufrad. domir mufrad. Mudzakkar ghaib. Iya, harus ada mufrad. Domir mufrad mudzakkar ghaib. Ada 4. Yang pertama qablal ha mutaharrik. Sebelum ha diharkat, wa ba'dal ha sakinun, dan setelah ha disukun. Contohnya lahul mulku wa lahul hamdu. Madzahibul qura sab'ah al-kullu bi'adami sillah. Yang kedua qablal ha sakin. Lamnya jangan ditasydid, bukan sillah, tapi bi'adami silah. Silah. Bi'adami sillah. Madzahibul qura sab'ah al-kullu bi'adami sillah. Al-ahwal yang kedua qablal ha sakinun, setelah ha disukun, wa ba'dal ha sakinun atau ba'da sakinaini. Contoh fihil Qur'an, madzahibul Qur'an bainas sakinain. bainas sakinain. Contoh fihil Qur'an, madzahibul Qura sab'ah al-kullu bi'adami silah. Yang ketiga qablal ha mutaharrik, setelah ha diharkat, wa ba'dal ha mutaharrik, dan setelah ha diharkat, bainal mutaharrikaini. Contoh la tuharrik bihi lisanaka allam yarahu ahad. Madzahibul qura sab'ah al-kullu bi'adami silah. Yang keempat al-ahwal qablal ha sakin, setelah Yang ketiga tadi coba diulang. Yang ketiga qablal ha mutaharrik, setelah ha diharokat, wa ba'dal ha mutaharrik, dan setelah ha diharokat, atau bainal mutaharrikaini. Contoh la tuharrik bihi lisanaka allam yarahu ahad. Madzahibul qurra sab'ah al-kullu bi'adami sillah, al-kullu bisilah. Yang keempat qablal ha sakinun, setelah ha disukun, wa ba'dal ha, dan setelah ha mutaharrik diharkat. Contoh fihi huda azzamnahu ta'irahu. Madzahibul qurra sab'ah Ibnu Katsir bisilah, al-baqun bi'adami silah. Ya. Baik, makasih ya. Cukup sampai sini reviewnya ya. Itu saya share ke Anda 3 halaman mushaf. Saya mohon izin share screen ya. Tadi kan Anda diskusi tentang mat jaiz, mat wajib, terakhir. Ya, mat jaiz, mat wajib gitu ya. Kalau nggak salah ingat, pernah sempat saya sampaikan ya ke Anda. Kalau Anda menggunakan mushaf Indonesia ya, sebenarnya mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil itu bisa dengan mudah dikenali melalui harokatnya, ya, melalui tanda baca yang ada. Contoh di ayat ini misalnya ya, di ayat sini dari awal, dari atas, ya ayyuha, ini munfasil ya. Anda perhatikan tanda bacanya lebih tipis pertama. Yang kedua, jangan lupa ya bahwa harokat itu ditulis dari arah kanan, karena ditulis dari sisi kanan, sehingga yang saya masukkan ekor dari harokat adalah yang sisi kiri. Nah, ekornya itu keluar. Nih perhatikan ya, itu yang atas tuh
yang tanda panjangnya itu ekornya itu keluar. Sama, aman. Oke. Bedakan dengan baudha yang mat muttasil, dia ekornya itu masuk ke dalam. Oke ya. Ini kalau Anda menggunakan mushaf Indonesia. Tapi kalau Anda menggunakan mushaf yang lain, beda lagi ya. Kalau Anda menggunakan mushaf yang lain, beda lagi. Jadi ini kalau Anda menggunakan mushaf Indonesia. Nah, di sini lebih, ini misalnya, apa tadi ya, ada yang dalam satu rangkaian, ini contohnya. Haula, ini kan, hanya ini maca ismun fasil, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah, hanya ini munfasil, lanya muttasil. Makanya tanda bacanya kan beda tuh. Ini kebetulan berjajar supaya Anda dengan mudah bisa membedakan. Ya kan? Kalau ini ada lampu-lampunya, ada warna, ada hijau, ada biru. Yang biru muttasil, yang hijau ini munfasil. Tapi sebenarnya dengan bentuk tanda baca itu Anda bisa dengan mudah membedakan. Ini sebagai antisipasi bagi yang bahasa Arabnya terbatas ya, atau ada yang keterbatasan bahasa. Ini sudah langsung dibedakan. Nah, di mushaf Indonesia, kalau seumpama ada mat munfasil lalu diberi tanda baca seperti ini, pasti dicoret sama tim pentasihnya. Harus dicoret ya, karena tidak sesuai dengan standar atau ketentuan tasghih yang ditetapkan oleh Lajnah Tasghihan Mushaf Al-Qur'an. Oke ya, bisa membedakan ya. Nanti makanya saya sering sarankan, bukan kita nggak mau menggunakan mushaf yang lain, nggak apa-apa, Anda punya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya di rambu-rambu mushaf kita itu lebih detail. Saya membuat perbandingan, kan ya, di ayat yang sama, misalnya haula, di sini nggak ada bedanya, harokatnya sama ya. Ini mushaf yang bukan punya kita, saya menyebutkan punya kita itu maksudnya yang punya Kementerian Agama ya. Nah di situ ini beda, haula sama saja lambangnya, tandanya itu sama ya, haula sama saja ya, ayyuha sama ini sama juga gitu ya. Di situ dikasih harokat berdiri sama enggak, jaa kan sama harokatnya ya, tanda bacanya itu sama. Kalau tadi di mushaf yang mushaf kita, ja-nya itu pasti, ini juga pasti yang masuk ke dalam, harokat ujungnya itu yang masuk ke dalam. Ya, ini coba saya balik ke sini lagi supaya kelihatan jelas. Nah, kan ja ini yang masuk ke dalam. Jadi ujungnya itu masuk ke dalam. Jangan lupa yang saya maksudkan ujungnya itu, ekornya itu adalah yang sisi kiri, karena harokat itu ditulis atau huruf Arab itu ditulis dari arah kanan. Dari kanan ke kiri. Jadi yang saya maksudkan ekornya ya yang kiri itu ya. Beda. Jadi sebenarnya ini sudah sangat membantu untuk Anda yang memang memerlukan. Oke, lalu di hak kinayah yang bertemu kemarin kan saya sampaikan ya. Kalau Anda bertemu hak kinayah, perhatikan huruf sebelum dan sesudahnya. Sebelum dan sesudahnya. Kalau huruf sesudahnya itu sukun, itu tidak ada masalah. Semua imam qiraat pasti membaca dengan pendek. Kalau sebelumnya sukun dan sesudahnya berharokat, itu masih ada yang membaca berbeda, yaitu Ibnu Katsir di kaidah nomor 4. Tapi ada hal lain lagi yang harus Anda perhatikan. Jika sesudah hak kinayah itu mutaharrik, maka harus Anda perhatikan lagi. Yang mutaharrik sesudahnya itu apakah hamzah atau selain hamzah, gitu ya. Kalau nggak salah kemarin saya sudah menjelaskan sedetil itu. Nah, di sini ada dua contoh yang berbeda. Ini yang tanaluhu aidikum, ya, ini hak kinayah bainal mutaharrikaini, dan sesudah hak kinayah itu hamzah. Ya, sesudah hak kinayah hamzah. Di situ udah dikasih tanda panjang. Ini di mushaf kita ya, mushaf Kementerian. Bedakan dengan hak kinayah yang sesudahnya mutaharrik atau bainal mutaharrikaini tapi bukan hamzah. Falahu, ya, falahu, itu sudah itu diberi harokatnya dhamma dibalik, gitu ya. Kemarin saya sudah sampaikan itu ya. Nah, coba kita bandingkan dengan Al-Maidah, kita bandingkan dengan mushaf yang lain.
Ini kalau saya nggak tahu ya apa selama ini Anda sempat memperhatikan yang begitu, tapi menurut saya Anda sebagai pengkaji Al-Quran harus tahu perbedaan antara satu mushaf dengan mushaf yang lainnya. Nah, ini saya share ke Anda perbandingan di halaman yang sama ini. Bagaimana penulisannya ya, karena setahu saya memang tidak ada harokat yang dibalik itu. Begitu juga tidak ada harokat berdiri. Nah, ini ya, itu tadi yang falahu, yang untuk yang dhamma. Perhatikan yang yahkumu bihi, ini bihi ini kan bainal mutaharrika ini, Anda perhatikan slide dulu, nanti baru lihat HP-nya. Yahkumu bihi, ini ada tadi itu falahu, ada wamang kotalahu ya di ayat di halaman ini. Lalu ada yahkumu bihi, ini juga hak kinaya bainal mutaharrika ini, tapi dia harokatnya kasroh, dia diberi tanda panjang di bawahnya ya. Wabala amrihi, ini kebetulan banyak nih di ayat ini, halaman ini. Wabala amrihi afallah, ini juga amrihinya dikasih harokat panjang. Tapi ini kalau wakaf Anda bacanya wabala amrih ya, liyadhuqa wabala amrih. Tapi kalau wasal wabala amrihi afallah ya, ada harokat berdirinya. Nah, bandingkan dengan yang barusan saya share ke Anda, ini untuk di halaman yang sama. Falahunya, tanaluhu, ini pakai harokatnya, dhammanya dhamma biasa. Ya, itu yang saya tunjuk dengan kursor saya. Uhanya, dhammanya biasa, beda dengan yang tadi, dhammanya langsung dibalik. Lalu ada tanda panjang di depannya. Nah, sekarang kita lihat yang falahu, yang bainal mutaharrika ini, tapi selain hamzah. Ini, jadi harokat haknya, dhammanya biasa, tapi ada tanda wawu kecil di depannya. Tapi wawunya tanpa sukun ya, salah. Artinya apa? Nah, kita lihat yang yahkumu bihi, dia tidak punya tanda panjang yang harokat berdiri di bawah hak itu tidak ada. Ya, di bawah hak itu tidak ada. Jadi ditulis dengan harokat kasroh miring seperti biasa, lalu ditambah ya kecil di depannya. Sama juga wabala amrihi, Anda perhatikan haknya harokatnya biasa, harokat miring, lalu ditambah kepala ya di depannya. Ya, jadi ini maksudnya ini kepala ya, ini maksudnya haknya ini panjang, sama dengan yahkumu bihi tadi itu. Ya, nah saya tidak tahu dari sisi ini mana yang lebih mudah menurut Anda, tapi memang kita sempat berdebat lama juga terkait dengan harokat berdiri itu, dan saya rasa ijtihad ulama kita pada saat awal penulisan mushaf Indonesia, mushaf standar Kementerian Agama di tahun 57, itu memang sudah luar biasa. Artinya beliau-beliau sudah berijtihad sedemikian rupa bagaimana tanda baca itu memang mempermudah. Ya, tanda baca itu mempermudah. Kan tanda baca itu kan ijtihad. Jadi kalau ulama kita berijtihad ya boleh-boleh saja. Sehingga kalau boleh saya katakan ya harokat berdiri di bawah, misalnya tadi itu yahkumu bihi yang tadi saya tunjuk di yahkumu bihi seperti ini. Memang dari satu sisi dia lebih simpel dan rakyat kita udah tahu bahwa ini maksudnya hak kasroh ini panjang. Hanya itu ya. Makanya Anda nggak usah terprovokasi dengan orang yang mengatakan bahwa kita harus menggunakan mushaf yang dari Timur Tengah, yang dari sini. Itu belum tentu gitu. Jadi bukan berarti ulama kita itu sembarangan melakukan ijtihad. Jadi sebenarnya mushaf ini mushaf Kementerian Agama yang bisa Anda download ya di HP Anda. Dan ini sudah ada pilihannya, ada terjemahannya per ayat, ada tafsirnya dan lain sebagainya, ada asbab nuzulnya. Ya, ini sudah lengkap. Jadi Anda bisa download itu di judul ininya Mushaf Kementerian Agama. Al-Quran Kemenak, Quran Kemenak judulnya. Ya, sampai situ ada pertanyaan terkait bagaimana memahami atau nanti kan sambil Anda lihat gitu. Ya, sambil kalau bahasa saya sih kalau lagi takrir terus capek gitu daripada Anda chat dengan siapa, kan lebih baik sambil memperhatikan ternyata dalam penulisannya itu juga berbeda. Kalau perlu waktu tahfidz itu bawa 2 mushaf gitu ya, atau di HP-nya ada beberapa aplikasi mushaf gitu. Nanti Anda bisa dengan mudah bisa melihat itu. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ibu mau nanya. Silakan.
mau mastiin aja Bu, berarti kalau di mushaf Indonesia itu ada yang ada domahnya, terus domah kebalik sama Nah, ada yang domah dibalik itu panjang. Ya, kalau mushaf yang lain ada wawu kecilnya ya Bu? ya, wawu kecil. Dan wawu kecilnya tanpa sukun. Tadi kalau kasro ada kepala ya, dan itu kepala ya tanpa sukun. Ya, jadi rambu-rambunya memang masih harus dijelaskan lagi gitu. Kalau itu kan jelas, yang ini panjang, itu aja. Ya, jadi sebenarnya jauh lebih simpel satu sisi. Tapi ya boleh-boleh saja, Anda mau memilih yang mana boleh, tapi jangan kemudian membuat ekstrim. Udah pakai mushaf yang dari mana itu, sehingga itu dianggapnya lebih bagus. Belum tentu juga ya. Jadi mushaf kita itu sebenarnya juga sudah mendapatkan koreksi dari ulama-ulama Al-Quran seluruh dunia dari sisi penulisannya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada kita lanjut ya ke hak kinaya ya. Jadi kemarin nggak ada masalah ya, 1 sampai 4 aman. Kita sekarang masuk di mustasnayat. Bu, Yes. mau tanya Bu, kalau misalkan dia apa namanya, yang kayak alis wanita atau ini apa bendera, terus kemudian di bawahnya itu ada, di bawah atau di atasnya itu ada alif berdiri, yang alif kecil berdiri itu dibacanya sebenarnya berapa harokat Bu? Nah, makanya itu mat apa tadi? Mana sih ini yang tanya nih? Aat Bu. Oh, aat. Yang gimana? Yang harokat berdiri dibaca berapa gimana tadi? Iya, tadi kan kayak ada double gitu Bu. Jadi ada yang ya ayyuhal contohnya, ya-nya itu kan ada di atasnya ada bendera, kemudian ada alif kecil itu Bu. Itu sebagai tambahan atau bagaimana Bu? Jadi kita bacanya seharusnya berapa gitu, berapa harokat gitu. Mana contohnya ini ya? Ya ayuha ini ya. Ya ayuha ini ada harokat berdiri, Anda perhatikan ya di slide ya yang saya tayangkan. Iya Bu, Ini ya, ini kan ini harokat berdiri, ini sebenarnya harokatnya ya. Jadi dia panjang gitu. Karena alif ini bukan alifnya ya. Dia kan bunyi sendiri, ayyuha. Paham? Ini kalau Anda perhatikan, ini kan ada ya, ada alif ya, atau hamzah. Lalu ada ya lagi, lalu ada ha, lalu ada alif. Nah, alif ini bukan tanda panjangnya ya. Paham? Alif ini kan ada harokatnya di atasnya, di hamzah, dia berharokat, mutaharrik alifnya. Ini yang di sini miring ini kan harokatnya alif. Nah, yang harokatnya ya yang mana? Yang berdiri itu. Ya itu. Ya. Nah, karena ya ini panjang, berarti harful mat kan? Karena ya-nya fathah dan panjang, berarti kan sesudah ya mesti ada alifnya itu. Jadi yang tanda berdiri di atas itu sebenarnya pengganti alif sesudah ya. Paham nggak? Anda belum belajar rosamnya? Iya Bu. Nanti belajar rosam. Nah, ini kan berarti tanda panjang untuk ya. Lalu karena ya ini fathah dan sesudahnya ada alif, tapi alifnya itu bukan alif yang ditulis berdiri sesudah ya ini. Pengganti alif itu yang tanda berdiri di atasnya itu loh. Oke? Bisa dipahami? 100. Ya Bu, Nah, karena paham. Karena ya-nya itu panjang, berarti kan harful mat itu. Ya-nya kan berharokat fathah, berarti panjangnya itu kan alif, berarti kan harful mat. Karena ada harful mat bertemu dengan hamzah, hamzahnya itu ini, ayyuha itu, ayyanya itu. Itu kan hamzah tuh. Nah, meskipun ini ditulisnya rangkai, hamzah dengan ya ini, tapi ini sesungguhnya hamzah dengan ya ini lain kalimat, non. Ini kan soalnya penulisannya yang bikin agak kedor kan karena ayyuhanya hamzahnya itu ditulis sambung dengan ya. Padahal antara hamzah dengan ya itu lain kalimat. Ya itu satu sendiri, ayyuha itu sendiri gitu. Ya itu sebabnya tanda baca yang di atasnya ini ekornya keluar karena dia mat munfasil bukan muttasil. Sama dengan haula tadi kan? Haula, jadi ha itu meskipun tadi tulisannya sambung, mana tadi? Itu tadi contoh 1. Coba yang di
haula. Mana ada haula? Nih, ya kan? Haula. Anda perhatikan. Iya, betul. Iya, iya. Aku juga PCR nanti sama. Nanti agak siang-siang dikit. Sekarang ngaji dulu. Ngaji di rumah ini. Ya, ya. 12. Ya. Ya, salam. Ya, maaf ya, mau ke Kalimantan Selatan, jadi harus PCR. Ini haula, ini hanya memang ditulisnya rangkai dengan hamzah sesudahnya, tapi ini beda kalimat antara h dengan u. U itu sambungannya ulai, itu satu kalimat. Jadi h dengan ulai itu beda kalimat. Ya, berarti saya. Makanya hanya ini dikasih tanda panjang itu sebenarnya tanda panjang punya h. Sama seperti tadi, ya itu. Lalu dikasih tanda panjang lagi, ini artinya isyarah untuk mad munfasil, hanya itu. Jadi isyarah bahwa ha dan hamzah sesudahnya itu bukan satu kalimat atau tidak satu kalimat. Nah, bagaimana mengenali itu? Sebenarnya buat yang paham bahasa nggak ada masalah. Gitu. Dia pasti tahu tanpa dikasih tanda baca pun, tanpa dikasih harokat pun, dia tahu gitu bahwa itu beda kalimatnya. Tapi kalau yang nggak tahu, jangankan nggak dikasih tanda baca, dikasih tanda baca aja masih salah-salah kadang gitu ya. Mahasiswa kita pernah ada yang tampil di MTQ, kiroat, ikut kiroat, dikira yang begini tuh hanya itu mutasil kok. Ya, padahal itu munfasil gitu. Nah di mushaf kita sudah dikasih rambu-rambu, rambu-rambunya berbeda. Ini Anda bisa membandingkan dengan cepat antara harokat yang ada di H atau isyarah yang ada di H dengan la. Ini sebenarnya tambahan. Kan memang kalau Anda belajar sejarah Al-Quran kan atau ulumul Quran kan dari awalnya memang nggak ada harokatnya. Nah cuma bisa dibayangkan kalau sampai sekarang nggak ada harokatnya, apalagi nggak ada titiknya, berapa orang yang bisa baca? Ya, artinya istihad ulama-ulama kita pada masa lalu itu luar biasa, sudah mengantisipasi sedemikian rupa bahwa tambah lama umat Islam ini bukan semakin tekun mengkaji Al-Quran gitu. Ini baru dari sisi tulisannya ya, belum yang lain-lain. Ya, bisa dipahami ya, Ratis ya. Iya Ibu. Baik, ya. Makanya saya sering sarankan sudahlah yang dipakai menghafal, yang dipakai apa itu gunakan mushaf yang kita punya, yang sudah dilengkapi dengan segala yang diperlukan oleh masyarakat kita. Ya, begitu juga tanda wakaf ibtida'nya, gitu. Wakafnya di mana? Misalnya terakhir kemarin saya ngoreksi, walaupun ada beberapa catatan untuk mushaf wakaf ibtida' yang sudah beredar, tapi di sekitar 2 bulan yang lalu saya ngoreksi mushaf yang wakaf ibtida' itu yang nanti akan mendapatkan tanda tasghir dari kementerian, dan kebetulan waktu itu saya yang ikut ngoreksi di wakaf dan ibtida'. Itu ya. Oke. Sudah ya, di sini ya. Ada lagi, tapi nggak apa-apa, tanyakan kalau ada yang masalah. Dan saya beberapa kali sampaikan ya, saya membuka diri untuk seluruh mahasiswi IKI yang punya masalah terkait dengan mushaf, selama saya bisa membantu akan saya lakukan itu. Saya bersedia untuk itu gitu ya. Tapi kalau misalnya, bagus juga misalnya Anda sempat membaca buku atau apa yang buku atau mushaf yang saya belum punya, saya belum pernah baca gitu, sehingga nanti akan menjadi PR untuk saya. Jadi kan saya juga termotivasi jadi baca buku semakin banyak. Ya. Oke, jadi nggak apa-apa dan kapan saja silakan disampaikan. Kalau lihat grup lebih bagus supaya yang lain juga bisa tahu gitu. Gitu ya. Dan sebenarnya nggak usah ragu-ragu kalau ada yang kurang jelas apapun gitu, mau yang kita diskusikan dalam perkuliahan maupun di luar itu silakan boleh bertanya ya. Nah saja. Oke ya, sekarang saya masuk ke lanjutan ini ya, yang apa? Yang hak kinayah ya.
Jadi di kaidah umumnya nggak ada masalah ya, yang 4 poin itu nggak ada masalah. Di poin yang ketiga itu kemarin saya sudah jelaskan detail menurut saya. Jadi kalau Anda ketemu hak kinayah yang bainal mutaharrika ini, maka perhatikan lagi. Jadi tugasnya nggak selesai sampai di situ, tapi Anda harus memperhatikan lagi yang sesudah hak kinayah itu hamzah atau selain hamzah. Kalau yang sesudah hak kinayah itu hamzah, berarti jatuhnya menjadi mad jaiz munfasil. Maddul munfasil. Nah, kalau maddul munfasil, ini Syifa Fauzia audionya aktif. Kalau mad jaiz munfasil berarti membacanya tergantung riwayat siapa. Jadi harus kembali pada kaidah mad munfasil, yaitu kaidah ahkamul mad wal qasr di nomor 2. Tapi kalau sesudah hak kinayah itu hurufnya selain hamzah, apapun harokatnya selain hamzah, maka atau hurufnya apapun yang penting selain hamzah, maka tugas Anda selesai sampai situ dan bacaannya adalah matobi. Sama dengan matobi gitu ya. Jadi kalau bainal mutaharrika ini Anda perhatikan kembali yang sesudah hamzah, yang sesudah ha itu hamzah atau ghairu hamzah. Kalau ghairu hamzah berarti matobi, panjangnya 2 harokat, tidak ada khilaf ulama. Tapi kalau ba'dal ha hamzah, maka Anda harus kembali kepada kaidah mad munfasil. Panjangnya menjadi berbeda, ada 2, ada 4, ada 6. Jadi kalau pertanyaannya tadi, jadi berapa panjangnya? Bisa 2, bisa 4, bisa 6. Mungkin pertanyaan Anda, kok ada Bu yang bilang 5 ya? Yang bilang 5 boleh saja ya, tapi sebenarnya kalau Imam Syatibi sendiri, 4 beliau membacanya. Ya, tapi ada informasi dari gurunya, beliau membacanya, gurunya sebenarnya yang membaca lebih dari 4 itu, tapi tidak sampai dengan 6, dan itu yang biasa disebut dengan 5 harokat itu. Ya, itu sebenarnya bukan Imam Syatibi aslinya itu, tapi gurunya Imam Syatibi, tapi sebagai bentuk hormatnya beliau pada gurunya, ya tapi beliau nggak bantah itu. Oke ya, nah sekarang kita masuk di mustasnayat. Di sana jelas ya, nanti nggak apa-apa kalau ada yang masih belum jelas tanyakan lagi. Ini pengecualian di hak kinayah yang kemarin itu kaidah yang berlaku di seluruh Al-Quran, kecuali lafadz-lafadz yang akan disebutkan berikut ini. Nah, Anda bisa lihat pertama, apa itu lafadznya? Fihi muhana. Fihi muhana. Ini kasusnya hak kinayah ba'dal ha mutaharrik wa qablal ha sakin. Ini sebenarnya kalau dari kasusnya, Anda perhatikan ya di layar dulu, ambil nanti nggak apa-apa, ambil pelan-pelan. Kalau Anda perhatikan di kasusnya, ini adalah kasus di nomor 4. Kalau di kaidah umum, ini kasus nomor 4. Ada yang masih ngantuk-ngantuk ya, bangunnya kemalaman? Enggak. Kasus nomor 4. Tapi di sini dikecualikan. Harusnya nomor 4 itu yang membaca sila kan cuma Ibnu Katsir, tapi di sini termasuk Hafiz. Ya, makanya kalau Anda perhatikan di mushaf Anda untuk surah Al-Furqan ayat 69 ini, Hafiz, riwayat Hafiz penulisannya dengan harokat berdiri. Walaupun sebelum ha sakin. Ya, walaupun sebelum ha sakin. Al-Furqan. Atau nanti coba silakan dibuka masing-masing. Dibuka mushafnya ya. Jadi jangan sampai salah, di situ itu panjang bacaannya, bismillah. Ya, bismillah. Hafiz membaca dengan bismillah. Jadi ini kenapa disebutkan mustasnayat. Makanya di sana wa ma'hu hafsun itu wa fihi muhana, wa ma'hu hafsun fihi muhana, di lafaz fihi muhana. Jadi bagaimana bacaannya Hafiz fihi muhana. Makanya kalau Anda cek di mushaf Anda, ini harokatnya pasti berdiri. Ya, mushaf Anda harokatnya pasti berdiri, yang berdiri di bawahnya itu. Padahal sebelumnya hurufnya sukun. Ya, makanya dimasukkan pengecualian. Al-bakun bi'adamis silah, ini ganti wawunya dengan bi ya. Bi'adamis silah. Al-bakun bi'adamis silah. Masih itu jelas untuk kasus ini?
Nah, berikutnya itu sih biasa aja ya, sederhana maksudnya. Yang berikutnya di lafadz yu'addi. Ini juga yu'addi di lafadz ya di surah Ali Imran ayat 75 ya. Nuwallihi nuslihi di surah An-Nisa ayat 115. Lalu nu'tihi di surah Ali Imran ayat 149. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha yang di surah Asy-Syura ayat 20. Ya, seluruhnya tadi itu yang disebutkan. Bagaimana bacaan Imam 7? Abu Amr wa Syu'bah wa Hamzah. Abu Amr wa Syu'bah wa Hamzah. Ini kebetulan Abu Amrnya imam ya, Hamzahnya imam. Nah, ketika disebut Syu'bah, berarti Anda harus langsung nyambung lah ya nama imamnya. Syu'bah berarti salah seorang perawi dari Imam Asim. Artinya kalau Syu'bah yang disebut berarti hafaznya tidak masuk. Di sini ya. Kalau disebutnya Syu'bah berarti hafaznya tidak masuk. Oleh karena itu dari awal saya pesankan betul, tolong nama imam itu harus benar-benar luar kepala. Jadi kalau disebut si A, Anda langsung nyambung. Oh itu perawi dari ini. Gitu. Ya, jadi jangan sampai masih nyari-nyari. Dia harus langsung nyambung gitu. Abu Amr wa Syu'bah wa Hamzah membacanya bagaimana? Bisukunil ha. Haknya disukunkan. Yu'addi. Nuwallih. Ya. Nu'tih. Semua yang lafadz yang disebut tadi itu disebut jadi di sini yu'addi ilaik. Hanya disukunkan. Ya, nuwallih ma tawalla wa nuslih jahannam. Nuwallih ma tawalla wa nuslih jahannam. Oke. Wa may yurid thawabad dunya nu'tih minha. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tih minha. Haknya sukun. Jangan ragu ya. Jangan ragu. Nah, kalau Anda lihat di mushaf yang ditulis dengan riwayat Syu'bah misalnya, itu pasti sukun. Syu'bah. Karena dari sama-sama dari Imam Asim ya. Syu'bah. Ali Imran ayat 75. Ini saya share ke Anda. Ya, ini mushaf yang ditulis dengan riwayat Syu'bah. Sukun hamzah haknya. Itu saya share ke Anda. Itu mushaf yang ditulis dengan riwayat Syu'bah, salah satunya. Ya, di antara yang disebutkan. Nah ya, sambil nanti Anda cek pula yu'addi, perhatikan yu'addi la yu'addi ilaik. Gantinya hamzahnya sukun. Anda baca saja. Nanti makanya kalau mau baca Quran, mau beli Quran, lihat dulu. Ini riwayat siapa ditulisnya gitu. Jangan mudah menyalahkan. Kalau tempo hari sempat beredar mushaf yang salah gitu, dan itu kemudian diarahkan kepada kelompok tertentu yang dikira mau rubah-rubah Al-Quran itu, Anda harus cek dulu gitu loh. Itu Quran ditulis waktu itu kan ada qaf yang ditulis dengan satu titik gitu ya, dikira itu salah gitu. Bukan. Ya makanya kalau Anda pengkaji Al-Quran, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran ya harus jeli melihat yang seperti itu dan harus tahu ya, makanya harus banyak belajar lah ke yang lebih senior. Lalu kolun bacanya bagaimana? Bikasril ha'i wa adamis silah. Yu'addihi ilaik. Ya, jadi di sini ini bacanya yu'addihi ilaik. Haknya tidak dipanjangkan. Yu'addihi ilaik. Nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla. Wa nuslihi jahannam. Gitu. Ya, seperti ini. Tulisannya persis seperti ini. Ya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Persis seperti yang dicontoh. Ini buku Anda. Itu kolon. Lalu Hisham, wajahan. Hisham membaca dengan dua wajah. Seperti apa itu bacaannya Hisham? Bikasril ha'i wa adamis silah.
yu'addihi ilai, sama seperti kolon tadi, yang wajah pertamanya Hisham. Yang wajah kedua, bikasril ha'i ma'asilatiha yu'addihi ilai, itu sama dengan hafaz yang selama ini Anda baca. Ya. Jadi untuk Hisham, wajah pertamanya sama dengan kolon, wajah keduanya sama dengan al-bakun di sini ya. Al-bakun bikasril ha'i ma'asilatiha. Nah, hafaz termasuk di antara yang membaca dengan bikasril ha'i ma'asilatiha. Jadi yu'addihi ilai, karena dibaca sila, ya berarti ilaiknya ini menjadi hak kinayah yang syibhul munfasil. Jadi yu'addihi ilaik ini kan meskipun munfasil nih. Ya, jadi panjangnya berapa yu'addihi ilaik ini untuk al-bakun ya, tergantung riwayat siapa gitu. Bisa dua, Abu Amr nggak baik Ibnu Katsir, bisa dua ya. Lalu ada Hafaz di situ, termasuk juga Ibnu Amir, berarti membacanya 4 harokat. Tapi di situ ada Warish, berarti membacanya ya tul. Jadi tergantung siapa perawinya. Kalau terlalu cepat nggak apa-apa, nanti tolong tanyakan ya. Jangan sampai ketinggal diam aja. Yang berikutnya ini lafadz fa'alqih ilaihim. Fa'alqih ilaihim. Ini bacaan Imam 7 Abu Amr wa Asim wa Hamzah bisukunil ha. Haknya disukun. Makanya kalau Anda buka mushaf Anda, fa'alqih, haknya pasti sukun. Ya. Nah, berbeda dengan kolon, jika sedilha, coba buka mushafnya yang di samping itu ada mushaf, buka di surah An-Naml ayat 28. Pasti haknya sukun. Yang sudah hafidhah langsung nyambung ya. Yang sudah hafal surah An-Naml pasti langsung nyambung. Fa'alqih ilaihim, haknya sukun. Nah, berbeda dengan kolon. Kolon membaca bikasril ha'i bidunis silah atau bi'adamis silah wa adamis silah bikasril ha'i wa adamis silah fa'alqihi ya, fa'alqihi. Saya coba kirim ke Anda yang riwayat kolon ya. Kolon Nafi' kolon surah 6 itu. Oke, An-Naml 28. Nah, itu mushaf yang ditulis dengan riwayat kolon. Saya kirim ke grup. Anda perhatikan di fa'alqinya. Ya. Fa'alqihi ilaihim. Fa'alqihinya haknya harokatnya kasroh. Oke, beda dengan yang ditulis dengan riwayat hafaz. Di mushaf Anda pasti sukun. Oke ya. Lalu Hisham membaca dengan dua wajah bikasril ha'i wa adimis silah sama dengan kolon bikasril ha'i ma'asilatiha. Hisham ya. Jadi Hisham membaca dengan dua wajah yang di adimis silah ya, ma'asilah, tapi haknya kasroh. Hisham. Rawi dari siapa Hisham? Ya? Hisham perawi dari siapa? Mikir. Ibnu Amir. Sampai mikir ya. Jangan sampai mikir. Hisham. Ini supaya Anda hati-hati ya nanti kalau ketemu mushaf jangan mudah menyalahkan. Harus diperhatikan dulu riwayat siapa. Dengan riwayat siapa mushaf itu ditulis gitu. Ya, jadi kalau begitu kan baru kelihatan pinternya gitu. Artinya paslah sebagai pengkaji Quran gitu ya. Al-bakun bikasril ha'i ma'asilatiha. Al-bakun bikasril ha'i ma'asilatiha. Fa'alqihi. Jadi selain nama-nama yang disebut tadi itu, siapa al-bakunnya di sini? Hisham Ibnu Dzakwan misalnya ya. Coba kita lihat riwayat Ibnu Dzakwan. Ibnu Amir, Hisham Ibnu Dzakwan. An-Naml ayat. Oke.
Nah, ini mushaf yang ditulis dengan riwayat Ibnu Zakwan. Ini saya share ke Anda supaya Anda bisa membandingkan. Pak Al-Qihi ya, ditulis dia masihlah. Ditulisnya bikasril ha'i, masihlah ada ya kecil di bawahnya itu, ada kepala ya di sampingnya itu. Lalu ada tanda panjang di atasnya. Kenapa ada tanda panjangnya? Karena Ibnu Zakwan membaca dengan tawassut di situ. Mat munfasilnya Ibnu Amir kan tawassut. Jadi ya tawassut. Ya, nanti pelajari lebih detail lagi ya. Kita lanjutkan. Di lafadz wayat taqhi faulaik. Wayat taqhi faulaik. Ini khusus di surah An-Nur. Ini hanya ada di surah An-Nur ayat 52. Bagaimana bacaan Imam 7 Abu Amr wa Syu'bah? Abu Amr wa Syu'bah bikasril qafi wa sukunil ha. Wayat taqhi. Qafnya di kasrah, ha-nya disukun. Abu Amr dan Syu'bah. Qafnya di kasrah, ha-nya disukun. Wayat taqih. Okay. Kholat membaca dengan bikasril qafi wal ha'i ma'asilatiha. Wayat taqihi faulaik. Wayat taqihi faulaik. Okay. Wajah yang keduanya kholat bikasril qafi wasukunil ha. Wayat taqih. Sama dengan Abu Amr dan Syu'bah. Wayat taqih. Ya. Hafiz membaca dengan bisukunil qafi wa kasril ha'i bi'adamis silah. Wayat taqhi faulaik. Jadi qafnya disukunkan, ha-nya dikasrah tapi tidak panjang. Makanya di mushaf Anda penulisannya wayat taqhi. Ya, di mushaf yang selama ini Anda baca wayat taqhi faulaik. Itu hafiz sama dengan karena riwayat hafaznya seperti itu. Qalun bikasril qafi wal ha'i bi'adamis silah. Wayat taqihi faulaik. Wayat taqihi faulaik. Wayat taqihi faulaik. Itu qalun. Hisham wajhani bikasril qafi wal ha'i bi'adamis silah. Wayat taqihi faulaik. Yang kedua, Hisham bikasril qafi wal ha'i ma'asilatiha wayat taqihi faula. Wayat taqihi faulaik. Hi-nya matobi'i saja. Ya. Hi-nya matobi'i. Oke, al-baqun bikasril qafi wal ha'i ma'asilatiha wayat taqihi faulaik. Nah, di sini al-baqunya siapa-siapa? Anda harus langsung tahu itu. Ya. Harus langsung tahu. Ayat ini PR, potongan ini PR dikerjakan untuk jamak qiraat. Jadi Anda di sini ada dua khilafiyah, wayat taqhinya, lafadz wayat taqhinya dan faulaik. Nah. 52. Enggak usah disambung yang sesudahnya terlalu panjang, ambil potongan ini saja. Di jamak penjelasannya seperti ini untuk wayat taqhinya. Faulaik, Anda kembali ke kaidah ahkamul mat wal qasr yang nomor 1, matul muttasil. Lalu setelah itu dicari thariqatul jam'iyah seperti apa. Yang pasti nomor 1 qaulun ya. Qaulun duluan, setelah itu urutan berikutnya siapa-siapa tolong nanti dicari ya, PR. Nah, ini sebenarnya ayatnya wa yakhsyallaha wa yattaqihi faulaika humul faizun, enggak ada masalah. Diulang dari wayat taqhi faulaika humul faizun, itu sama-sama muttasilnya, jadi nggak ada masalah. Supaya nyambung. Wayat taqhi faulaik juga nggak apa-apa. Faulaika humul faizun juga sama saja, nggak ada masalah. Paham ya maksudnya PR-nya ya? Perintahnya paham ya? Jadi nanti Anda mengikuti pola seperti yang di Al-Baqarah ayat 1 yang ada di buku itu. Anda menjelaskan dulu wayat taqhi bacaan Imam 7 seperti yang ada dalam kolom sampingnya. Lalu faulaik penjelasannya sama dengan ahkamul mat wal qasr di kaidah nomor 1. Setelah itu tahlilul qiraatnya PR untuk Anda mencarinya. Yang pasti nomor 1 qaulun, saya sudah kasih tahu. Tinggal nanti mencari siapa bacaan yang sama dengan qaulun, lalu dicari urutan berikutnya siapa-siapa dan seterusnya. Ya.
di pertemuan yang akan datang yang share screen Anda. Untuk ini maksudnya untuk siapa yang sudah kerja. Udah ya, sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Ya, tihi mu'minan yang ada di surat Toha ayat 75. Ya, tihi ini haknya ya. Di hak kinayanya. Asusi disukunil hak. Ya, tih. Ya, tih. Nah, asusi hamzah yang sukun gitu. Asusi itu setiap ada hamzah sukun, dia ganti hamzah itu dengan huruf mat yang sesuai harokat sebelumnya. Kecuali lafdzul iwa. Nanti ini ada pembahasannya di bab hamzah mufrad. Kalau Anda penasaran supaya langsung nyambung gitu, buka pelajari, jangan buka sekarang ya. Nanti setelah ini Anda silakan buka sendiri di bab hamzah mufrad. Karena hamzah mufrad itu termasuk bagian yang harus kita pelajari atau topik yang harus kita pelajari di semester ini. Judulnya hamzah mufrad kalau Anda penasaran. Nah, asusi itu hamzah mufrad yang posisinya di fa fi'il, ain fi'il maupun lam fi'il, dia membaca dengan ibdal. Maksudnya ibdal itu apa? Mengganti hamzah dengan huruf mat yang sesuai harokat sebelumnya. Di sini dari kata ata, Anda harus mengembalikan ke fi'il madinya. Ata, jadi ya, mukminan tu amanah. Jadi posisinya di fa fi'il. Ini Warsh maupun asusi dia membaca dengan ibdal yang berdua itu. Jadi bacanya asusi gimana? Ya tih mumina. Nah, makanya di sini ditulisnya kok ini nggak pakai hamzah gitu ya. Kan di sini kan penjelasan haknya doang, haknya saja disukunil haknya sukun. Ya, tapi kok di sini kok ya-nya kok ditulisnya tanpa hamzah, itu bukan salah ya. Karena memang bacaannya asusi dia mengganti hamzah yang pertama ini yang sukun itu dengan alif. Lalu hamzah yang kedua yang sukun itu dia ganti dengan wawu sukun. Jadi bacanya yati mumina. Itu bacaannya susi. Ya, qaulun majhani bikasril ha'i wa adamis silah ya'tihi mu'mina. Ya'tihi mu'mina. Yang kedua bikasril ha'i ma'asilatiha ya'tihi mu'mina. Qaulun balik lagi hamzahnya ada. Ya, makanya saya sering sampaikan minas yasha. Contohnya itu hamzahnya harus bunyi betul. Jangan sampai ragu-ragu membunyikannya karena banyak yang yasha gitu aja. Yasha itu nanti bukan riwayat Hafiz kalau begitu. Ya, karena Hisham sama Hamzah itu mengganti. Hamzahnya yang di ujung itu diganti. Yasha itu qasar tawasut tuh. Yasha. Lalu ada yang row, nasya, gitu. Ya, makanya kalau ada hamzah di ujung, itu Anda membacanya harus jelas betul. Yasha. Hamzahnya harus bunyi gitu. Ya, jadi jangan sampai nanti terkesan bagi pendengarnya seolah-olah ibdal. Ibdal itu maksudnya mengganti hamzah yang ujung itu dengan huruf mat. Ya, al-bakun bikasril ha'i ma'asilatiha ya'tihi mu'mina. Ya'tihi mu'mina. Nah, ini kecuali Warsh nanti ya. Warsh nanti bacanya ya'tihi mu'mina. Sama. Sama dengan asusi. Tapi Warsh membaca hamzah tadi dengan ibdal itu hanya ketika posisinya di fa fi'il. Nah, supaya nggak bingung, jangan difikirkan dulu hamzah mufradnya, tapi Anda khusus fokus di hak kinayanya. Kecuali kalau Anda penasaran, boleh membaca sendiri, tapi nanti pada waktunya akan kita bahas secara khusus topik tentang hamzah mufrad. Ya, itu temanya beda soalnya. Yang berikutnya, yardhahu lakum. Yardhahu lakum. As-susi bisukunil ha. Yardhah lakum. Ini surah Az-Zumar. Yardhahu lakum. Kalau Anda perhatikan kasusnya, ini hak kinayah, sebelumnya mutaharrik, sesudahnya mutaharrik. Jadi hak kinayah bainal mutaharrikain. Bainal mutaharrikain. Hak kinayahnya bainal mutaharrikain. Harusnya kalau menurut kaidah umumnya, kaidah umum yang sudah kita pelajari, ini masuk di poin ketiga. Masuk di kaidah ketiga, ya kan? Harusnya seluruh imam qiraat bisilah. Oke?
Karena yang sesudah hak ini selain hamzah ya berarti silanya 2 harokat. Itu kaidah umumnya seperti itu. Kaidah umum bunyinya seperti itu. Tapi di sini beda. Asusi karena ini pengecualian. Asusi yardoh. Oke, Hisham wajihani disukunil ha'i yardoh. Yang kedua bidommil ha'i wa adhimisil yardohu lak. Ad-Duri wajihani disukunil ha'i yardoh. Bidommil ha'i ma'asulatiha yardohu lak. Biasilah. Ad-Duri, ya wajah keduanya. Nafi' wa Asim wa Hamzah. Di sini hafaz masuk di dalamnya. Karena yang disebut Asim. Oke. Bidommil ha'i wa adhimisilah. Jadi bacanya yardohu lak. Yardahu lakum. Ini pengecualian ya. Ya hafaz. Nah, di mushaf Anda pasti yardahu lakum hunya pendek. Ya, yardahu lakum. Al-bakun bidhammil ha'i ma'sulatiha yardahu lakum. Ini pengecualian ya. Ini khairayyarah dan syarrayyarah. Hisham bisukunil ha'i waslan wa waqfan. Jadi Hisham bacaannya وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Hisham. Ya. Tapi kalau yang lain Al-Bakun وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ, kan gitu. Itu kalau wasol. Kalau waqaf baru sukun. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, itu bedanya. Jadi Hisham mau waqaf atau wasol tetap dia membaca dengan sukun ha. Yang berikutnya arjih fi qoulihi ta'ala arjih wa akhahu. Ini tolong diperhatikan, ini juga nanti yang harus dikerjakan, yang harus dijamak. Ini PR ya. Jadi PR-nya 2 tadi. Yardahu lakum sama bukan ya, faulaik, apa tadi, yattaqhi faulaik tadi itu PR. Sama ini ya yang dikerja, ini kan ada 2 nih ayat ini, yang satu waba'at, yang satu wa'arsil. Yang dikerjakan yang Al-A'raf aja ya, Al-A'raf 111. Yang dikerjakan Al-A'raf 111 ya. Bagaimana bacaannya Imam 7 di situ? Ibnu Katsir wa Hisham biziyadatil hamzatis sakinah wa dhammil ha'i ma'a silatiha bi miqdari harakatain. Ibnu Katsir wa Hisham arji ya, perhatikan biziyadatil hamzatis sakinah. Jadi sesudah jim sebelum hak itu ditambah hamzah sukun. Ya, wa dhammil ha'i, haknya didhammakan, ma'asilatiha, hak yang dhamma tadi itu dipanjangkan bimiqdari harakatain. Dipanjangkan 2 harokat, itulah. Ya. Paham ya? Biziyadati hamzatis sakinah, jadi sebelum hak itu ada tambahan hamzah sukun, lalu haknya didhammah, dan hak yang dhamma tadi itu dipanjangkan 2 harokat gitu. Jadi bacanya arji'hu wa akhahu. Nah, kalau Ibnu Katsir ya akhahunya panjang. Itu kan qalu arjih wa akhahu wa ba'athil wa akhahu wa. Nah, berarti kan hak kinayah wa akhahunya itu hak kinayah qoblal hak sakin wa ba'dal hak mutaharrik. Untuk Ibnu Katsir masuk di kaidah nomor 4. Jadi dia membaca wa akhahunya itu hunya panjang. Ya, jadi Ibnu Katsir bacaannya qalu arjihi wa akhahu wa arsil. Nah, itu. Oke, beda Ibnu Katsir, beda Hisham. Kalau Hisham qalu tawasud dia. Oke ya, nanti dijamak ya. Ini salah satu yang harus dikerjakan. Lalu Abu Amr bi ziyadatil hamzatis sakinah wa dhammil ha'i bi adam silah. Ada tambahan hamzah sukun
haknya dhammah tapi tidak dipanjangkan. Arji huwa akho. Arji huwa akho. Ibnu Dzakwan bi ziyadatil hamzati sakinah wa kasril ha'i bi adamis silah. Arji hi wa akho. Arji hi wa akho. Ya. Asim wa Hamzah bidunil hamzah ma'a sukunil ha. Arji. Nah, makanya di mushaf Anda tulisannya arji. Hafaz kan? Arji ya. Kalau yang Ibnu Katsir Hisham tadi, coba saya share yang qiraat Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir Al-Bazzi. Al-A'raf 111 ya. Al-A'raf 111. Qalu arji. Ini ya, saya share ke Anda. Tapi di sini 110 ya. Maksudnya jangan nanti takutnya kaget. Ini selisih penghitungan ayat sebenarnya. Itu mushaf yang ditulis dengan riwayat Al-Bazzi. Nah, perhatikan arji'hu, bedakan nanti dengan arji'hu wa akhahu. Nah, wa akhahu juga yang Al-Bazzi, karena itu Al-Bazzi adalah riwayat salah seorang perawi dari Ibnu Katsir. Hu-nya juga ada dhamma, ada wawu kecil di depannya ya. Artinya hu-nya itu silah, dia baca silah. Abu Amr bizatil hamzati sakinah wa dhammil ha'i arji. Asim tadi sudah ya sampai arji. Warash wal Kisai bidunil hamzah ma'a kasril ha'i wa sudatiyah bi fathah. Arjihi. Arjihi wa qalun bidunil hamzah ma'a kasril ha'i bi adam silah arjihi. Dah? Selesai itu. Jadi yang PR ini Al-A'raf 111 sama wayat taqhi faulaik. An-Nur 52 ya. An-Nur 52 sama Al-A'raf 111. Ini Al-A'raf 111 nanti masuk materi UTS ya. Jadi saya kasih tahu supaya dipelajari dari sekarang. PR-nya An-Nur 52 sama Al-A'raf 111. Silakan yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Paham maksudnya ya? Jadi nanti di surah Al-A'raf ayat 111 itu Anda cari khilafiyah yang ada di situ. Apa perlu ini saya tutup dulu ya. Nggak ada pertanyaan ya? Saya coba share yang Al-A'raf. Yes. Maaf, tadi ibdal itu apa ya? Mengganti. Ya, ibdal itu mengganti hamzah dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Mengganti hamzah dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Jadi kalau harokat sebelum hamzah itu fathah ya diganti alif. Kalau harokat sebelum hamzah itu dhammah berarti diganti wawu. Kalau harokat sebelum hamzah itu i kasroh berarti diganti dengan ya. Makanya Anda selama ini kenal mad badal kan? Itu kan aslinya huruf matnya itu dari hamzah sukun. Baik, Bu, makasih. Iya, selama ini tahu mad badal ya. Nah, mad badal itu sebenarnya 111 qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Itu di situ ada qalu mad munfasil. Mana tadi? Ini perhatikan ya. Ini sudah saya share ke Anda ya. Bisa belum ya? Bentar. Di yang terakhir tadi, nggak apa-apa ini riwayat Al-Bazzi ya. Qalunya ini kan berarti munfasil ya. Anda keder nggak ini menggunakan ini tanpa tanda panjang karena Al-Bazzi kan memang qalunya ini kan qasr, mat munfasilnya. Ibnu Katsir kan qasr. Jadi di sini ada satu khilafiyahnya mat munfasil, lalu lafat arji itu sendiri, lalu wa akhahu ha kinayah, wa arsil fil madaini hasyirin ini muttasil. Ini kaidah nomor 1, ini kaidah nomor 2 di mat munfasil.
Ini kaidah khusus tadi yang arjih, wa akhahunya Anda menggunakan kaidah nomor 4 di hak kinayah. Paham ya? Jadi kalau yang An-Nur 52 tadi hanya ada 2 khilafiyah. Di sini ada 1, 2, 3, 4 khilafiyah. Ya, nanti dicari kolom nomor 1 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik, kalau belum ada, kita akhir sampai sini ya. Ini yang doa saya tunjuk. Tidak lagi angkat tangan supaya semuanya bersiap-siap. Siapa ini ya? Khaironi. Ada yang namanya Khaironi ya? Khairini. Khairini Zulfa namanya itu ya. Siapa panggilannya? Ayo silakan. Ini Ibu. Rini, silakan. Ustazah Rini, tutup dengan doa. Ya, baik teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita angkat tangan kita untuk baca doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawil alaina fi syafaratil maut wa najata minan nari wa afin dari hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih, Saudara. Untuk semuanya ya, berdoa itu dengan pujian dulu ke Tuhan. Gitu. Apapun bentuk, dengan bahasa apapun ya, misalnya ada alhamdulillahirabbil alamin atau hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi, itu sebenarnya pujian yang panjang gitu, memuji Tuhan dulu. Itu bahasa kita mungkin model kayak merayu gitu ya. Itu memuji dulu. Makanya kan ada orang yang kalau kalau mau istikharah itu kan puasa dulu gitu. Nah, puasa itu kan upaya mendekatkan diri, merayu Tuhan gitu kan, supaya yang diminta itu dikasih. Ya, makanya tahmid dulu banyak, apapun bentuk tahmidnya, apapun bentuk pujiannya. Nah, setelah itu baru dibacakan sholawat pada Nabi SAW. Karena Nabi kan pernah mengatakan itu ya, bahwa kalau berdoa itu awali dulu dengan sholawat pada saya gitu. Ya, jadi harus begitu. Setelah itu baru minta gitu. Nah, kalau minta juga bagusnya bagaimana? Kalau saya sih sarankan, kalau amaliannya dikit, berbuatnya dikit, puasanya cuma 3 hari, ya berdoa jangan panjang-panjang. Ini puasa enggak, puasa juga enggak gitu ya. Lalu amal-amal yang lain juga enggak, gitu. Tapi berdoanya panjang, macam-macam ya. Ada 1000 permintaan, atau sekurang-kurangnya ada 10 permintaan, padahal berbuat baik cuma 1 gitu. Jadi minta itu ya harus tahu diri lah gitu, berimbang dengan apa sih yang aku lakukan untuk Tuhan gitu, sehingga kalau aku minta itu ya berimbang dengan apa yang aku lakukan gitu loh ya, supaya ujroh itu apa, reward, apresiasi itu supaya sesuai dengan biqadri ta'ab, berimbang dengan kesulitan yang dilakukan gitu ya. Jadi kalau mau minta banyak hal kepada Tuhan, ya puasanya mungkin 40 hari gitu, riyadhah puasa 40 hari baru minta, ya Allah apa yang diminta gitu ya. Jadi jangan puasa enggak, ngaji juga enggak, gitu, ngaji cuma 1 juz sehari. Udah gitu duhur minta, asar minta, duha apalagi panjang gitu. Kalau duha itu merintah Tuhan. Ya. Jadi itu sebenarnya di antara etika berdoa. Selain itu juga berdoa itu di waktu-waktu yang tepat. Jadi di waktu-waktu yang dimana kalau misalnya di Haramain itu ada Raudhah, ada pintu Ka'bah, ada sudut-sudut Ka'bah di mana doa dikabulkan. Tapi jangan salah, di Indonesia juga ada waktu-waktu di mana doa itu dikabulkan gitu. Nah, jadi disempatkan gitu dalam kondisi tertentu, misalnya hari Jumat, malam Jumat, Jumat ba'da asar, sepertiga malam kalaupun sholat tahajud 2 rakaat ya disempatkan lah gitu ya. Nah, karena di situ di mana Tuhan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Jadi gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf yang terakhir tadi itu bisa juga sebenarnya kita apa ya, keseimbangan itu kan sebenarnya kiroat juga itu.
pembelajaran qiraat gitu ya. Karena qiraat ketika jamak itu sesungguhnya keserasian dalam bacaan, cocok dalam bacaan. Nah, itu sebenarnya bagian dari etika ya. Baik, terima kasih. Semoga yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat. Ini sudah difoto ya, Kosma ya.